Adrian Mahendra duduk di dalam mobil mewahnya, memandangi rumah kecil di ujung jalan yang telah lama ia hindari. Hatinya berdebar, bukan karena ketakutan, melainkan karena penyesalan yang menggelayuti pikirannya selama bertahun-tahun. Rasa bersalah yang ia coba lupakan akhirnya membawanya kembali ke tempat ini. Rumah itu sederhana, namun disitulah ia pernah meninggalkan seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya, Raina. 4 tahun berlalu sejak ia pergi tanpa pamit, membawa luka yang tak terucapkan. Adrian masih ingat wajah Raina saat itu, penuh kebingungan dan kekecewaan. Ia meninggalkan perempuan itu dengan segudang janji yang tak pernah ditepati. Kini, bayangan masa lalu itu menghantuinya setiap malam, membuatnya menyadari kesalahannya yang terbesar, pergi meninggalkan cinta sejatinya dan buah hati yang bahkan belum sempat ia lihat. Mengumpulkan keberanian, Adrian melangkah keluar dari mobil. Langkahnya berat, seolah setiap langkah adalah pengingat betapa besar dosanya. Ia mengetuk pintu perlahan, dan beberapa detik kemudian, seorang anak kecil membuka pintu. Bocah lelaki itu, dengan mata coklat yang mirip miliknya, menatap Adrian dengan rasa ingin tahu. "Mama, ada orang," katanya sambil memanggil Raina. Saat Raina muncul, udara di sekitar terasa membeku. Wajahnya yang dulu penuh senyum kini terlihat lelah namun tetap tegar. Tatapan matanya dingin, menusuk langsung ke hati Adrian. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya tanpa basa-basi, suaranya tegas namun penuh emosi. Adrian terdiam, mencoba merangkai kata, tetapi yang keluar hanyalah, "Aku ingin bicara." Raina mengangkat alis, lalu melipat tangan di depan dada. "Bicara tentang apa?" "Tentang bagaimana kamu meninggalkan aku tanpa alasan. Tentang anakmu yang bahkan tidak kamu akui." Kata-katanya tajam, memukul Adrian lebih keras daripada pukulan fisik. Rasa bersalah semakin menyesakkan dadanya. Ia mencoba menjelaskan, tetapi Raina memotongnya sebelum ia sempat berbicara lebih jauh. "Kamu tidak punya hak untuk muncul di sini setelah semua yang terjadi," lanjut Raina. "Aku sudah berjuang sendiri selama ini, Adrian. Aku tidak butuh penyesalanmu sekarang." Kata-kata itu seperti pisau yang merobek hati Adrian. Namun, ia tahu ia layak mendapatkannya. Ia menunduk, merasa kecil di hadapan wanita yang pernah ia cintai. Arka, bocah kecil itu, kembali memandang Adrian dengan rasa penasaran. "Mama, ini siapa?" tanyanya polos. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam, membuat Adrian sadar bahwa anak itu bahkan tidak mengenalnya. Adrian ingin meraih Arka, ingin berkata bahwa ia adalah ayahnya, tetapi tatapan tajam Raina membuatnya menahan diri. "Aku tahu aku salah," Adrian akhirnya berkata, suaranya serak. "Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin bertanggung jawab." Namun, Raina hanya tertawa pahit. "Terlambat, Adrian. Kehadiranmu sekarang hanya akan membuat segalanya lebih rumit," jawabnya sambil menarik Arka ke dalam pelukannya, seolah melindungi anak itu dari rasa sakit yang pernah ia alami. Adrian berdiri di ambang pintu, merasa tidak diinginkan. Namun, ia tidak berniat menyerah. Tatapan terakhirnya pada Arka, yang kini bermain dengan mainannya di ruang tamu, memberikan semangat baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari usahanya. Jika Raina tidak mau memberinya kesempatan, ia akan membuktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Malam itu, Adrian kembali ke mobilnya dengan hati yang hancur. Namun, di dalam kehancuran itu, ia menemukan tekad yang baru. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mundur. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Raina dan terutama untuk Arka, anaknya yang selama ini hidup tanpa sosok seorang ayah. Adrian tak bisa tidur semalaman. Kata-kata Raina terus terngiang di telinganya. "Terlambat, Adrian. Bagaimana mungkin ia bisa meyakinkan perempuan itu bahwa ia benar-benar ingin menebus kesalahan?" Rasa bersalah yang telah lama ia abaikan kini terasa begitu nyata. Di dalam kesunyian kamarnya, Adrian merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, ketidakberdayaan. Keesokan harinya, Adrian memutuskan untuk bertindak. Ia mulai dengan mencari tahu segala hal tentang Raina dan Arka. Dibantu sekretarisnya, ia mengetahui bahwa Raina bekerja sebagai guru di sebuah sekolah kecil dan sedang kesulitan finansial karena pengeluaran medis Arka yang baru sembuh dari flu berat. Informasi itu membuatnya merasa semakin bersalah. Ia telah meninggalkan mereka dalam kondisi penuh perjuangan. Adrian memarkir mobilnya di depan sekolah tempat Raina mengajar.
Ia menunggu dengan sabar di dalam mobil, memperhatikan dari kejauhan. Saat bel sekolah berbunyi, Raina muncul, menggendong tas besar di satu tangan dan menggandeng Arka di tangan lainnya. Pemandangan itu membuat hati Adrian mencelos. Wanita itu tampak begitu tangguh, meski ia tahu betapa sulitnya membesarkan anak seorang diri. Adrian, suara Raina yang dingin membuatnya tersentak dari lamunannya. Rupanya, Raina telah melihatnya berdiri di dekat mobil. Tatapannya penuh kemarahan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Stalking aku." Adrian mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin memastikan mereka baik-baik saja, tetapi Raina menepisnya. "Kehadiranmu hanya membuat hidup kami lebih sulit," katanya tegas. Adrian tidak menyerah. "Aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin membantu," katanya, mencoba menahan nada memohon di suaranya. Raina mendengus. "Membantu? Kamu pikir uang bisa memperbaiki segalanya? Tidak, Adrian. Kamu tidak bisa membayar masa lalu dengan sekadar kebaikan instan." Ia menggenggam tangan Arka lebih erat dan berlalu, meninggalkan Adrian yang berdiri termangu. Malam itu, Adrian memutuskan untuk mendekati Arka lebih dulu. Ia tahu anak itu adalah kunci untuk membuka hati Raina. Ia membeli buku cerita favorit anak-anak dan mainan sederhana, lalu keesokan harinya ia mengunjungi rumah Raina. Saat pintu dibuka, yang berdiri di sana adalah Arka. Bocah itu menatap Adrian dengan rasa ingin tahu yang sama seperti sebelumnya. "Aku hanya ingin memberimu ini," ujar Adrian sambil menyerahkan buku dan mainan. Arka memandang ke dalam rumah, mencari persetujuan ibunya. Raina muncul di belakangnya, jelas-jelas tidak senang. "Adrian, kamu pikir hadiah ini bisa menghapus semuanya?" tanyanya sinis. Namun, sebelum Adrian menjawab, Arka berkata, "Mama, boleh aku simpan?" Pertanyaan sederhana itu membuat Raina terdiam. Melihat keraguan di wajah Raina, Adrian berbicara dengan nada serius. "Aku tidak mencoba membeli kalian. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidup Arka. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, tapi tolong beri aku kesempatan." Ada kesungguhan dalam suaranya yang membuat Raina hampir tergerak, tetapi ia segera menguatkan diri. "Aku tidak melarangmu bertemu Arka," kata Raina akhirnya. "Tapi jangan pikir ini berarti aku memaafkanmu. Kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah." Kalimat itu menjadi cahaya kecil bagi Adrian, sebuah kesempatan yang meski kecil tetap ia hargai. Sepulangnya dari rumah itu, Adrian merasa sedikit lega. Ia tahu jalan yang harus ia tempuh masih panjang, tetapi langkah pertama telah ia ambil. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaan Raina. Bagaimanapun, ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, keluarga. Adrian semakin sering mengunjungi rumah Raina, meski tidak selalu diterima dengan baik. Ia mencoba membangun hubungan dengan Arka, mengajaknya bermain, atau sekadar mendengarkan cerita polos anak itu. Di mata Arka, Adrian hanyalah seorang teman baru. Namun, di balik senyum kecil bocah itu, Adrian melihat secercah harapan. Hubungan mereka mungkin belum sempurna, tetapi setidaknya ada langkah maju. Namun, hubungan Adrian dengan ibunya, Nyonya Mahendra, semakin memburuk. Ketika mengetahui Adrian menghabiskan waktu bersama Raina, ibunya memanggilnya pulang untuk berbicara serius. Di ruang tamu yang megah namun dingin, Nyonya Mahendra menatap Adrian dengan tatapan penuh amarah. "Kamu benar-benar melukai keluarga ini, Adrian," katanya tegas. Adrian, yang biasanya tunduk pada ibunya, kali ini tak mundur. "Aku hanya ingin memperbaiki kesalahan, Bu. Aku sudah meninggalkan mereka terlalu lama. Raina dan Arka pantas mendapatkan tanggung jawabku." Kata-katanya penuh keyakinan, tetapi justru membuat ibunya semakin murka. "Perempuan itu menghancurkan reputasimu, Adrian," seru Nyonya Mahendra. "Dan anak itu, kamu yakin dia benar-benar anakmu? Apa yang kamu lakukan akan menghancurkan keluarga kita, juga bisnis kita. Sudah saatnya kamu berhenti bertingkah seperti pahlawan." Kata-kata itu menusuk hati Adrian, tetapi ia tetap berdiri teguh. "Aku tidak peduli dengan bisnis, Bu. Aku peduli dengan anakku dan wanita yang pernah aku cintai. Aku harus bertanggung jawab," balasnya, nadanya tajam. Namun, jawaban itu hanya memperburuk suasana. Dengan dingin, ibunya memperingatkan Adrian bahwa jika ia terus berhubungan dengan Raina, maka ia harus siap menerima konsekuensinya.
Puncaknya terjadi ketika Nyonya Mahendra memaksa Adrian untuk menemui Karina, wanita yang ia pilih sebagai calon menantu. Adrian menolak tegas, tetapi ibunya memanfaatkan celah dalam perusahaan Adrian untuk menekannya. Sebuah kontrak kerjasama besar dengan keluarga Karina dipertaruhkan, dan jika Adrian menolak menikahi Karina, kerjasama itu akan batal, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaannya. Adrian tahu ini adalah ujian berat. Di satu sisi, ia memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan yang telah dibangun keluarganya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, ada Raina dan Arka, dua sosok yang kini menjadi pusat hidupnya. Meski hatinya bimbang, ia akhirnya memutuskan untuk menolak lamaran ibunya. Ketika ia mengutarakan keputusannya, Nyonya Mahendra berdiri dengan ekspresi dingin. "Kalau begitu, mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini," katanya singkat. Adrian merasakan dunianya runtuh, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia hanya membalas dengan tenang, "Jika itu harga yang harus aku bayar, aku terima." Keputusan itu menjadi awal dari segalanya. Ketegangan dalam keluarga Mahendra semakin terasa. Nyonya Mahendra memutuskan untuk menghentikan segala dukungan finansial untuk Adrian, meninggalkannya dalam situasi yang sulit. Adrian tahu bahwa hidupnya akan berubah, tetapi ia tidak menyesali keputusannya. Baginya, kehilangan bisnis lebih baik daripada kehilangan kesempatan untuk memperbaiki masa lalu. Namun, di sisi lain, hubungan Adrian dan Raina masih jauh dari kata membaik. Ketika Adrian mencoba menceritakan pengorbanannya, Raina hanya berkata dingin, "Aku tidak meminta kamu untuk melawan keluargamu. Semua ini keputusanmu, dan aku tidak akan membiarkan itu menjadi alasanmu menuntut simpati dariku." Kata-kata itu membuat Adrian semakin sadar bahwa perjuangannya masih panjang. Kini, Adrian berdiri di tengah dua dunia yang bertentangan, keluarga yang telah membuangnya dan wanita yang belum sepenuhnya memaafkannya. Namun, di balik semua itu, Arka menjadi alasan utama Adrian tetap bertahan. Setiap kali ia melihat senyum polos anak itu, ia merasa menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Adrian tahu, ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari jalan yang lebih berat. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan kota yang sepi. Adrian duduk di depan jendela apartemennya, memandang kosong keluar. Hidupnya yang dulu penuh dengan kemewahan kini terasa kosong. Setelah keputusannya menolak Karina, keluarganya benar-benar memutuskan semua akses ke sumber daya yang pernah ia nikmati. Namun, alih-alih menyesal, ia justru merasa lebih ringan. Beban yang menghimpit hatinya selama bertahun-tahun mulai tergantikan oleh tekad untuk memperbaiki segalanya. Esok paginya, Adrian bangkit lebih awal. Ia tahu bahwa dirinya tidak bisa hanya berharap. Jika ia ingin mendapatkan kepercayaan Raina, ia harus melakukan sesuatu yang nyata. Adrian mulai mencari pekerjaan baru, sesuatu yang benar-benar ia bangun dari nol tanpa nama besar keluarganya. Meski sulit, ia menemukan pekerjaan sebagai konsultan lepas di sebuah perusahaan kecil. Itu bukan pekerjaan yang membanggakan bagi seseorang seperti Adrian, tetapi ia merasa inilah langkah pertama yang benar. Sementara itu, Raina terus menjaga jarak. Ia tidak ingin Adrian terlalu sering datang ke rumahnya, khawatir kehadiran Adrian akan membingungkan Arka. Namun, hati kecilnya tak bisa memungkiri bahwa Adrian memang telah berubah. Ia melihat bagaimana Adrian selalu hadir untuk Arka, bahkan di saat-saat kecil seperti mengantar anak itu ke taman bermain atau menonton pertunjukan sekolah. Di balik ketegaran sikapnya, Raina mulai merasa ragu pada dirinya sendiri, haruskah ia tetap menutup hatinya? Namun, keteguhan Raina kembali diuji ketika suatu hari Arka tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi menyerang bocah itu, membuat Raina panik. Ia membawa Arka ke rumah sakit kecil terdekat, tetapi biaya perawatan dan obat-obatan menjadi tantangan besar. Dalam situasi tersebut, Adrian datang tanpa diminta. Ia menghabiskan malam di lorong rumah sakit, menunggu kabar tentang kondisi anaknya. Ketika dokter akhirnya mengizinkan Arka pulang, Adrian langsung memastikan semua biaya telah dilunasi. Raina terkejut dan marah sekaligus. "Kenapa kamu harus ikut campur?" tanyanya dengan nada tinggi, meski matanya berkaca-kaca. Adrian menatapnya dengan tenang. "Aku tidak bisa membiarkan kalian berjuang sendirian. Aku tahu aku salah di masa lalu, tapi aku ingin memastikan aku ada untuk Arka sekarang."
Raina terdiam, memalingkan wajahnya agar Adrian tidak melihat air matanya jatuh. Ia ingin marah, tetapi ada sesuatu dalam sikap Adrian yang sulit diabaikan, ketulusan. Adrian tidak lagi berbicara tentang penyesalan, melainkan menunjukkan bahwa ia bersedia berkorban, bahkan tanpa diminta. Itu adalah sisi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Adrian menjadi bagian yang tak terelakkan dari hidup Arka. Mereka sering terlihat bermain di taman, tertawa bersama, bahkan sesekali Adrian mengajari Arka membaca buku cerita favoritnya. Raina, yang diam-diam mengamati dari jauh, merasa hatinya mulai luluh. Namun, setiap kali ia mulai membuka diri, bayangan luka masa lalu kembali menghantuinya. Di sisi lain, Adrian tidak menyerah. Ia tahu bahwa hati Raina adalah benteng yang sulit ditembus, tetapi ia tidak terburu-buru. Ia percaya bahwa cinta dan ketulusannya akan berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Meski hidupnya kini penuh dengan tantangan, Adrian menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, tawa Arka, senyuman Raina yang kadang muncul tanpa sengaja, dan perasaan bahwa dirinya akhirnya memiliki tujuan. Puncaknya terjadi ketika Adrian membantu memperbaiki rumah Raina yang rusak akibat badai kecil. Dengan tangan yang tak lagi asing dengan kerja kasar, Adrian memulihkan atap yang bocor, memperbaiki pintu yang rusak, dan bahkan mengecat ulang dinding rumah itu. Raina tidak bisa menahan rasa terima kasihnya, meski ia tetap menjaga sikap tegas. "Kenapa kamu repot-repot melakukan semua ini?" tanyanya suatu sore, saat Adrian sibuk mengecat pagar depan. Adrian meletakkan kuasnya dan menatap Raina dengan mata yang penuh kejujuran. "Karena ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa aku ada di sini. Bukan hanya untuk Arka, tapi juga untukmu. Aku tidak ingin meninggalkan kalian lagi." Kata-kata itu membuat Raina terdiam. Ada kehangatan yang merayap di hatinya, meski ia masih takut untuk percaya sepenuhnya. Malam itu, setelah Adrian pulang, Raina duduk di ruang tamu, memandangi Arka yang tertidur lelap. Hatinya penuh dengan kebimbangan. Di satu sisi, ia ingin memberi Adrian kesempatan. Di sisi lain, ia takut terluka lagi. Namun, satu hal yang pasti, kehadiran Adrian mulai mengubah segalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, apakah ia bisa belajar memaafkan. Hari itu, cuaca mendung seakan mencerminkan kegelisahan hati Raina. Ia duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin tanpa menyentuhnya. Kejadian beberapa hari terakhir membuatnya tak bisa tenang. Perjuangan Adrian, sikap tulusnya terhadap Arka, dan pengorbanannya, semua itu terus terngiang di benaknya. Namun, luka masa lalu masih menjadi tembok tebal yang sulit ia runtuhkan. Arka, yang baru saja selesai bermain di taman belakang, masuk dengan ceria. "Mama, lihat ini. Ayah Adrian bilang aku bisa belajar naik sepeda minggu depan." Raina terdiam mendengar kata itu, "ayah." Arka tak pernah memanggil Adrian begitu sebelumnya. Kata itu keluar begitu saja dari mulut anaknya, seperti sebuah pengakuan yang polos. Raina menatap Arka dengan perasaan campur aduk. "Arka, kenapa kamu memanggilnya ayah?" tanyanya lembut, berusaha menahan emosinya. Arka hanya menjawab dengan senyum lebar. "Karena dia baik, Mama. Dia selalu ada buat aku." Jawaban sederhana itu menusuk hati Raina. Bagaimana ia bisa menyangkal bahwa Adrian mulai menjadi figur penting dalam hidup anaknya. Namun, di tengah kebimbangan itu, badai lain datang menghampiri. Malam itu, Adrian mengetuk pintu rumah Raina dengan wajah yang suram. "Aku harus bicara," katanya dengan nada serius. Raina mengizinkannya masuk, meski hatinya dipenuhi pertanyaan. "Ada apa, Adrian?" tanyanya, mencoba terdengar tegar. Adrian duduk di sofa, menggenggam tangannya dengan gelisah. "Ibuku, dia mengancam akan menghancurkan hidupmu dan Arka jika aku terus mendekati kalian," katanya pelan, tapi penuh beban. Raina terdiam, tubuhnya terasa kaku. Ia tahu betapa kuat pengaruh keluarga Mahendra. Mereka bisa melakukan apa saja untuk melindungi reputasi dan kepentingan mereka. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba menahan ketakutannya. Adrian menatapnya dengan mata yang dipenuhi kesedihan. "Ibuku menemukan cara untuk menekanmu. Dia tahu kamu punya utang rumah sakit, dan dia ingin memastikan kamu tidak bisa melunasinya kecuali aku menjauh." Kata-kata itu membuat Raina terperangah. Ia tidak menyangka keluarga Adrian akan sejauh itu mengendalikan hidup mereka.
Kamu harus pergi, Adrian, kata Raina akhirnya, suaranya bergetar. Aku tidak bisa membiarkan Arka terlibat dalam semua ini. Kehadiranmu hanya akan membuat kami semakin terancam. Air mata mulai mengalir di pipinya, meski ia berusaha menahannya. Adrian menggeleng tegas. Tidak, Raina, aku tidak akan pergi. Aku tidak peduli apa yang ibuku lakukan. Aku akan melindungi kalian. Aku sudah meninggalkan kalian sekali, dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Ada keteguhan dalam suaranya yang membuat Raina terdiam. Namun, di dalam dirinya, Raina tahu bahwa hidup mereka tidak akan mudah. Kehadiran Adrian membawa cinta, tetapi juga ancaman yang bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, setelah Adrian pergi, Raina mengunci dirinya di kamar. Ia menangis dalam diam, mencoba memahami apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya, Raina mengambil keputusan berat. Ia menemui Adrian di apartemennya, membawa surat yang sudah ia tulis semalaman. Adrian, katanya dengan suara serak, kita tidak bisa terus seperti ini. Ia menyerahkan surat itu, dan Adrian membacanya dengan tangan bergetar. Surat itu berisi keputusan Raina untuk menjaga jarak. Aku tahu kamu berusaha keras, dan aku menghargai itu. Tapi aku tidak ingin hidup kami menjadi medan perang antara kamu dan ibumu. Aku ingin Arka tumbuh tanpa rasa takut. Jadi, untuk sekarang, aku pikir lebih baik kamu tidak datang lagi. Adrian terdiam, kata-kata Raina menghantamnya seperti badai. Raina, aku mohon, aku akan melindungi kalian. Jangan lakukan ini, pintanya, suaranya nyaris pecah. Tapi Raina menggeleng, air mata mengalir di pipinya. Ini bukan tentang aku, Adrian. Ini tentang Arka. Aku hanya ingin dia aman. Adrian hanya bisa menatapnya, merasa dunia yang baru saja ia bangun mulai runtuh lagi. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu Raina melakukan ini karena cinta. Ia tidak marah. Sebaliknya, ia semakin bertekad untuk menunjukkan bahwa ia mampu melindungi mereka. Malam itu, Adrian menatap foto Arka yang ia simpan di meja. Aku tidak akan menyerah, katanya pada dirinya sendiri. Ini belum selesai. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum usai, dan ia akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan kedua. Hari-hari berlalu dengan sunyi yang menyakitkan bagi Adrian. Ia tidak lagi berani datang ke rumah Raina, meski hatinya rindu pada tawa polos Arka dan senyuman tipis yang kadang terlihat di wajah Raina. Sementara itu, pekerjaan di perusahaan kecil tempatnya bekerja menjadi pelarian dari kehampaan yang ia rasakan. Namun, di balik rutinitas itu, ada tekad yang terus membara, ia akan kembali, membawa bukti bahwa ia mampu melindungi keluarga kecilnya. Di sisi lain, Raina menjalani hari-harinya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa keputusan untuk menjauhkan Adrian adalah yang terbaik, tetapi setiap kali Arka bertanya, kenapa ayah Adrian nggak datang lagi? Hatinya terasa hancur. Anak itu mulai merindukan kehadiran Adrian, dan Raina tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya tanpa membuat Arka merasa kehilangan. Suatu malam, saat Raina sedang menidurkan Arka, anak itu tiba-tiba bertanya dengan mata penuh harapan, Mama, ayah Adrian nggak suka sama aku ya? Kenapa dia nggak mau main lagi sama aku? Pertanyaan itu menusuk hati Raina seperti belati. Ia hanya bisa memeluk Arka erat-erat, menahan tangis yang hampir pecah. Bukan begitu, Nak. Ayah Adrian sayang sama kamu. Dia hanya sedang sibuk, jawabnya dengan suara bergetar. Sementara itu, di tempat lain, Adrian menghadapi tekanan baru dari keluarganya. Ibunya, Nyonya Mahendra, tidak tinggal diam. Dengan pengaruh dan kekuasaannya, ia mulai menekan Raina secara langsung. Suatu pagi, Raina dikejutkan oleh kedatangan seorang pengacara yang membawa surat peringatan terkait utang rumah sakitnya. Mereka mengancam akan menyita rumahnya jika tidak segera melunasi sisa tagihan yang sebenarnya sudah hampir lunas. Raina merasa hancur. Ia tahu ini adalah ulah keluarga Adrian, dan ia semakin yakin bahwa kehadiran Adrian membawa lebih banyak bahaya daripada kebaikan. Namun, di tengah kekalutan itu, Adrian datang. Ia mengetahui ancaman itu dari salah satu kenalannya di rumah sakit. Dengan wajah penuh amarah, ia mendatangi ibunya untuk menghentikan tekanan terhadap Raina. Aku sudah bilang, Bu, jangan libatkan Raina dalam ini. Seru Adrian di ruang tamu rumah keluarganya yang megah. Ibunya, duduk dengan tenang di kursi besar, hanya tersenyum dingin.
Kamu pikir aku akan membiarkan perempuan itu menghancurkanmu lagi, Adrian? Dia membawa kehancuran, bukan hanya untukmu, tapi untuk keluarga kita. Adrian berdiri tegak, meski hatinya bergolak. Raina tidak menghancurkan apapun, Bu. Aku yang salah. Aku yang meninggalkan mereka, dan aku ingin menebus kesalahan itu. Jika ibu terus menekan mereka, aku tidak akan pernah memaafkan diri sendiri. Nyonya Mahendra menatapnya dengan tajam. Kamu berbicara seolah-olah keluarga ini tidak ada artinya bagimu. Adrian menjawab tanpa ragu, keluarga yang memaksa aku meninggalkan tanggung jawabku bukan keluarga yang aku inginkan. Jika ibu terus seperti ini, aku akan memutuskan hubungan untuk selamanya. Ancaman Adrian membuat Nyonya Mahendra terdiam, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Meski demikian, Adrian tidak peduli. Ia keluar dari rumah itu dengan tekad baru. Ia akan melindungi Raina dan Arka, bahkan jika itu berarti kehilangan keluarganya untuk selamanya. Adrian menemui Raina malam itu, meski ia tahu bahwa wanita itu mungkin akan mengusirnya lagi. Aku tahu kamu tidak ingin melihatku, katanya dengan nada pelan, berdiri di depan pintu rumah Raina. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lebih jauh. Aku sudah memastikan utangmu di rumah sakit selesai. Raina terkejut. Ia tahu Adrian berbicara dengan tulus, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan ketakutan dalam hatinya. Adrian, kamu tidak mengerti. Ini bukan hanya tentang utang. Ini tentang keselamatan Arka. Aku tidak bisa mengambil risiko. Adrian menatapnya dengan mata penuh rasa sakit. Aku tahu kamu takut, Raina. Tapi aku juga takut. Aku takut kehilangan kalian. Aku sudah kehilangan terlalu banyak waktu. Tolong beri aku kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku bisa melindungi kalian. Kata-kata itu membuat Raina terdiam. Hatinya berperang antara keinginan untuk percaya dan ketakutan akan luka yang sama terulang kembali. Ia tahu bahwa Adrian telah banyak berubah, tetapi apakah perubahan itu cukup untuk menghadapi badai yang terus menghantui mereka? Malam itu, setelah Adrian pergi, Raina merenung di kamar Arka. Ia melihat anaknya tidur dengan damai, dan ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, Arka adalah prioritasnya. Tetapi, di sudut hatinya, ia merasa mungkin sudah saatnya memberi Adrian kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup mereka lagi. Namun, keputusan itu tidak mudah. Di tengah kebimbangan itu, Raina menyadari bahwa ia harus membuat pilihan yang akan mengubah segalanya, untuk dirinya, Arka, dan juga Adrian. Langit malam tampak gelap, tanpa bintang, seperti mencerminkan kekalutan hati Raina. Setelah malam panjang yang diisi dengan kebimbangan, ia akhirnya menyadari bahwa terus-menerus menghindari Adrian hanya akan menambah beban pada dirinya dan Arka. Namun, keputusannya untuk membuka ruang bagi Adrian bukan berarti tanpa risiko. Ia tahu ancaman dari keluarga Mahendra masih menggantung seperti pedang tajam di atas kepala mereka. Adrian, di sisi lain, bersiap menghadapi perlawanan terakhirnya. Ia sadar bahwa ibunya tidak akan menyerah begitu saja, tetapi ia telah memutuskan bahwa Raina dan Arka adalah prioritasnya. Ia menghubungi pengacara pribadinya untuk mengurus pemisahan total dari perusahaan keluarganya, bahkan jika itu berarti kehilangan warisannya. Aku akan berdiri sendiri, katanya tegas kepada pengacaranya. Aku tidak butuh kekayaan keluarga untuk membuktikan tanggung jawabku. Keputusan itu membuat pengacaranya terkejut, tetapi Adrian tetap teguh. Ia tahu bahwa hidup bersama Raina dan Arka jauh lebih berharga daripada semua harta yang dimiliki keluarganya. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Suatu hari, Raina menerima telepon misterius. Suara di seberang telepon terdengar dingin, mengancam, dan penuh intimidasi. Jika kamu terus membiarkan Adrian mendekati anakmu, kami akan memastikan hidupmu hancur. Ini bukan peringatan main-main, kata suara itu sebelum telepon diputus. Raina gemetar mendengar ancaman itu. Ia tidak pernah merasa seketakutan ini. Namun, alih-alih mundur, ia memutuskan untuk melawan. Dengan hati penuh keberanian, ia menemui Adrian malam itu di apartemennya. Adrian, katanya dengan suara yang tegas meski tubuhnya sedikit gemetar. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku lelah dikejar-kejar rasa takut, tapi aku juga lelah berusaha menjauh darimu. Adrian, yang baru saja selesai menyiapkan dokumen pemisahan dari keluarganya, menatap Raina dengan mata yang penuh perhatian.
Raina, aku akan melakukan apapun untuk melindungi kalian. Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan keluargaku, semua kekayaan itu, semua pengaruh mereka. Aku hanya ingin fokus pada kalian. Kata-kata itu membuat Raina tertegun. Ia tidak pernah menyangka bahwa Adrian akan sejauh itu. Kamu yakin? Tanyanya lirih. Adrian mengangguk dengan mantap. Aku tidak peduli lagi, Raina. Aku hanya ingin memperbaiki apa yang sudah aku hancurkan. Namun, ujian mereka belum selesai. Beberapa hari kemudian, Nyonya Mahendra memutuskan untuk bertindak lebih agresif. Ia menggelar konferensi pers dan menyatakan bahwa Adrian telah meninggalkan tanggung jawab keluarganya demi seorang wanita yang mencemarkan nama baik keluarga Mahendra. Pernyataan itu langsung menjadi berita besar, mencoreng nama Adrian di dunia bisnis. Raina, yang mendengar berita itu di televisi, merasa bersalah. Ia tahu bahwa ini adalah cara Nyonya Mahendra untuk memaksa Adrian kembali. Namun, Adrian tampak tidak terpengaruh. Biarkan mereka berkata apapun, katanya ketika ia datang ke rumah Raina malam itu. Aku tidak peduli, aku hanya peduli pada kalian. Adrian kemudian membuat langkah besar. Ia mengajukan gugatan hukum terhadap keluarganya untuk menghentikan ancaman yang terus menghantui Raina dan Arka. Gugatan itu menjadi simbol perlawanan terakhirnya, sebuah pernyataan bahwa ia tidak akan membiarkan keluarganya mengendalikan hidupnya lagi. Proses hukum itu panjang dan melelahkan, tetapi Adrian tidak pernah menyerah. Di setiap sidang, ia hadir dengan keyakinan penuh, sementara Raina mendukungnya dari jauh. Meski awalnya ragu, Raina mulai percaya bahwa Adrian benar-benar telah berubah. Pada akhirnya, kemenangan berpihak pada Adrian. Pengadilan memutuskan bahwa keluarganya tidak memiliki hak untuk mencampuri hidupnya atau mengancam keselamatan Raina dan Arka. Keputusan itu menjadi titik balik besar dalam hidup mereka. Malam setelah putusan pengadilan diumumkan, Adrian kembali ke rumah Raina. Kali ini, ia membawa sesuatu yang berbeda, sebuah cincin sederhana yang mencerminkan cinta dan komitmennya. Raina, katanya, berlutut di depan wanita itu. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya, bersama kamu dan Arka. Maukah kamu memberi aku kesempatan kedua, untuk menjadi suami dan ayah yang seharusnya? Air mata mengalir di pipi Raina. Ia tahu ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu, meski hatinya penuh dengan rasa takut. Tapi kali ini, ia memilih untuk percaya. Dengan suara yang bergetar, ia menjawab, "Ya, Adrian. Aku akan mencoba percaya lagi." Adrian memeluk Raina dengan erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasakan kebahagiaan yang tulus. Di sudut ruangan, Arka tersenyum melihat orang tuanya bersatu kembali, meski ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Namun, di luar semua kebahagiaan itu, ada satu tantangan terakhir, apakah Ibu Adrian akan menerima keluarga kecil mereka? Raina tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi kali ini, mereka siap menghadapi apapun bersama. Hari itu, matahari bersinar cerah, namun suasana hati Adrian gelap oleh kekhawatiran. Meski gugatan terhadap keluarganya telah dimenangkan, ia tahu bahwa masalah dengan ibunya tidak akan selesai begitu saja. Nyonya Mahendra adalah wanita yang keras kepala, dan Adrian memahami bahwa upaya untuk meyakinkannya akan menjadi perjuangan tersendiri. Sementara itu, Raina juga menyadari bahwa kebahagiaan yang baru saja ia rasakan bersama Adrian dan Arka mungkin rapuh. Setiap kali ia melihat Arka bermain dengan gembira bersama Adrian, hatinya dipenuhi kehangatan, tetapi bayangan ancaman dari masa lalu masih menghantui pikirannya. Ia takut bahwa kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama jika Ibu Adrian terus menolak keberadaan mereka. Di tengah kecemasan itu, sebuah undangan tak terduga datang. Nyonya Mahendra mengirim pesan singkat kepada Adrian, meminta pertemuan pribadi di rumah keluarga mereka. Adrian membaca pesan itu dengan raut wajah serius. Dia ingin bicara, katanya kepada Raina. "Adrian, kamu yakin ingin pergi? Bagaimana kalau ini hanya jebakan?" tanya Raina, matanya penuh kekhawatiran. Adrian menghela napas panjang. "Aku harus pergi. Aku tidak bisa terus menghindar. Jika ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan, aku akan mencobanya." Malam itu, Adrian kembali ke rumah megah tempat ia tumbuh besar. Rasanya asing, dingin, dan jauh dari kehangatan yang ia rasakan di rumah kecil Raina.
Ibunya sudah menunggu di ruang tamu, duduk di kursi dengan ekspresi tak terbaca. "Adrian," katanya, suaranya dingin seperti biasanya. "Kamu sudah membuat keputusan yang menghancurkan keluarga ini. Apa lagi yang kamu inginkan?" Adrian menatap ibunya dengan tenang, meski di dalam hatinya ada badai yang berkecamuk. "Aku tidak datang untuk berdebat, Bu. Aku hanya ingin berbicara. Aku ingin ibu tahu bahwa aku mencintai Raina dan Arka. Mereka adalah keluarga yang aku pilih, dan aku tidak akan meninggalkan mereka lagi." Nyonya Mahendra mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terbaik untukmu? Wanita itu hanya membawa masalah. Dia menarikmu menjauh dari keluarga, dari semua yang telah kita bangun bersama." Adrian menggeleng, suaranya penuh emosi. "Ibu salah. Aku yang membuat kesalahan dulu, aku yang meninggalkan mereka. Dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus itu. Jika ibu tidak bisa menerima mereka, maka aku akan pergi selamanya." Kata-kata Adrian mengejutkan ibunya. Untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian yang berbeda dari putranya. Namun, kebanggaannya sebagai orang tua membuatnya sulit mengakuinya. "Kamu ingin menyerahkan semua ini hanya demi seorang perempuan?" tanyanya, mencoba mempertahankan wibawa. Adrian mengangguk tanpa ragu. "Ya, Bu. Harta ini tidak berarti apa-apa jika aku kehilangan orang-orang yang aku cintai." Malam itu, pertemuan mereka berakhir tanpa solusi. Adrian pulang ke rumah dengan hati yang berat, tetapi ia merasa lebih yakin dengan pilihannya. Raina menyambutnya dengan pelukan hangat, mencoba menenangkan kegelisahannya. Namun, keajaiban datang beberapa hari kemudian. Ketika Adrian sedang bermain bersama Arka di taman, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah mereka. Dari dalamnya, muncul sosok Nyonya Mahendra dengan wajah dingin namun penuh rasa ingin tahu. Raina membuka pintu dengan gugup, sementara Adrian berdiri di belakangnya, melindungi keluarga kecilnya. "Bu," katanya, mencoba menebak maksud kedatangan ibunya. Tanpa berkata apa-apa, Nyonya Mahendra melangkah ke dalam rumah dan berhenti di depan Arka yang sedang bermain dengan balok-balok kayu. Anak kecil itu menatapnya dengan polos, lalu tersenyum lebar. "Halo, Nenek," tanyanya dengan nada ceria. Kata itu, "Nenek," membuat hati Nyonya Mahendra luluh. Ia berlutut perlahan, menatap Arka dengan mata yang mulai basah. "Kamu Arka?" "Ya," tanyanya pelan. Arka mengangguk dengan antusias. "Iya, aku Arka. Aku pintar main balok." Melihat interaksi itu, Adrian dan Raina saling bertukar pandang, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam hati kecilnya, Adrian tahu bahwa ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Setelah beberapa saat bermain dengan Arka, Nyonya Mahendra berdiri dan menatap Adrian. "Dia mengingatkanku pada kamu saat kecil," katanya pelan, suaranya mulai melunak. "Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya menerima semua ini, tapi aku tidak ingin kehilangan cucuku." Adrian menahan napas, merasa harapan mulai tumbuh. "Terima kasih, Bu," katanya dengan tulus. Meski jalan menuju penerimaan masih panjang, hari itu menjadi awal baru bagi keluarga kecil mereka. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, masa depan yang bahagia benar-benar bisa mereka miliki. 1 bulan setelah kunjungan tak terduga Nyonya Mahendra, kehidupan Adrian, Raina, dan Arka perlahan mulai menemukan ritme baru. Hubungan dengan ibu Adrian masih terasa canggung, tetapi momen bersama Arka telah menciptakan celah kecil dalam hati wanita itu, membuka ruang bagi kemungkinan rekonsiliasi. Suatu sore, ketika Raina sedang memasak di dapur, Adrian masuk dengan senyum penuh semangat. "Aku punya kabar baik," katanya, matanya bersinar. "Aku diterima sebagai mitra di sebuah perusahaan rintisan. Aku bisa memulai lagi tanpa bayang-bayang keluargaku." Raina terdiam sejenak, menyadari betapa besar perubahan yang telah terjadi dalam hidup Adrian. Ia tidak lagi pria yang bergantung pada nama keluarganya, melainkan seorang ayah dan pasangan yang berjuang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. "Aku bangga padamu," jawabnya lembut. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada kekhawatiran yang masih menyelimuti Raina. Malam itu, saat mereka duduk bersama di ruang tamu setelah Arka tertidur, ia akhirnya mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. "Adrian, aku senang ibumu mulai menerima Arka, tapi aku masih takut. Bagaimana jika ini hanya sementara? Bagaimana jika dia berubah pikiran?
Adrian menggenggam tangan Raina, matanya penuh keyakinan. Aku tahu rasa takut itu tidak akan hilang begitu saja, tapi kita akan menghadapinya bersama. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita lagi, Raina. Ini janji. Seminggu kemudian, Adrian menerima undangan makan malam dari ibunya. Meski ragu, ia merasa ini adalah kesempatan untuk menjembatani hubungan mereka. Ia memutuskan untuk membawa Raina dan Arka, percaya bahwa ini adalah langkah penting untuk menunjukkan bahwa mereka adalah satu keluarga. Saat mereka tiba di rumah besar keluarga Mahendra, Raina merasa gugup. Ia mengenakan gaun sederhana, namun elegan, sementara Arka memegang tangan Adrian dengan antusias. Ketika pintu besar itu terbuka, Nyonya Mahendra berdiri di sana dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Selamat datang," katanya singkat, lalu melangkah ke samping untuk mempersilakan mereka masuk. Makan malam itu dimulai dengan keheningan canggung. Nyonya Mahendra duduk di ujung meja, sementara Adrian dan keluarganya di sisi lain. Arka, dengan kepolosannya, menjadi penghubung yang mencairkan suasana. "Nenek, lihat, aku bisa makan sendiri," katanya dengan bangga, menunjukkan sendoknya yang penuh nasi. Nyonya Mahendra tersenyum tipis, lalu menjawab dengan lembut, "Bagus sekali, Arka. Kamu anak yang pintar." Setelah makan malam, mereka pindah ke ruang tamu. Disinilah momen paling dramatis terjadi. Nyonya Mahendra, dengan suara yang sedikit bergetar, mulai berbicara. "Raina, aku tidak akan berbohong. Awalnya, aku tidak bisa menerima kamu dan Arka. Aku merasa kalian mengambil Adrian dari keluarga kami. Tapi setelah mengenal Arka, aku menyadari bahwa aku salah." Raina menatap wanita itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Saya hanya ingin melindungi anak saya," jawabnya pelan. Nyonya Mahendra mengangguk. "Dan aku mengerti itu sekarang. Aku melihat betapa Adrian mencintai kalian, dan aku tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaan anakku lagi. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin mencoba menerima kalian sebagai bagian dari keluarga ini." Adrian, yang mendengar itu, merasa dadanya lega seperti beban besar telah diangkat. "Terima kasih, Bu," katanya, suaranya bergetar. Namun, saat malam berakhir dan mereka bersiap untuk pulang, Nyonya Mahendra memanggil Raina secara pribadi. "Raina," katanya pelan, "aku tahu aku banyak salah padamu. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkanku suatu hari nanti. Aku mungkin tidak bisa menjadi ibu mertua yang ideal, tapi aku ingin mencoba." Raina mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Saya tidak ingin apa-apa selain melihat Adrian bahagia, dan jika itu berarti mencoba membangun hubungan dengan ibu, saya akan melakukannya." Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, Raina merasa ada sesuatu yang berubah. Beban masa lalu yang selama ini menghantui mereka mulai terasa memudar. Adrian memeluknya erat, sementara Arka sudah tertidur lelap di pelukannya. "Ini awal baru," kata Adrian, suaranya penuh harapan. Dan memang, itu adalah awal dari kebahagiaan yang selama ini mereka perjuangkan. Meskipun jalan di depan masih panjang, mereka tahu bahwa dengan cinta dan keberanian, mereka bisa melewati apapun bersama.